Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Agustin dari kelas 11 4 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan jaringan. Seperti gambar ini ada router. Router adalah sebuah hardware atau perangkat keras pada jaringan komputer yang memiliki fungsi untuk mendistribusikan atau membagi IP address kepada seluruh komputer yang tersambung ke router. Tersebut dengan dua cara, statis dan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. 2. NIT. NIT atau Network Interface Card atau kartu jaringan disebut sebagai media yang dapat menghubungkan antar komputer melalui koneksi kabel. NIT dapat bekerja pada lapisan fisik yang mana sebelum didistribusikan NIT akan memecah data tersebut menjadi bit. Setelah bit akan dikirimkan melalui jaringan ke komputer lain yang kemudian dirangkai kembali menjadi data utuh. Faktanya, tiap-tiap NIT mempunyai suatu connect unik tersendiri yang biasanya terdiri atas 12 digit kode yang disebut dengan sebutan MAC address atau media access control. 3. Kabel. Kabel, peralatan jaringan pada komputer selanjutnya yang sangat familiar di telinga kita ialah kabel. Kabel adalah sebuah pengantar arus dari suatu perangkat. Ada beberapa jenis kabel yang umumnya sekali digunakan seperti kabel koaksial, kabel UTP, kabel STP, dan kabel serat optik. Bagian penting yang perlu diperhatikan saat kita menggunakan kabel ialah menyiapkan lokasi yang cukup untuk mendapatkan kabel tersebut. Dengan begitu kamu akan leluasa dalam bekerja. 4. Hub. Hub adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang dapat menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain dikenal dengan konstruktor atau hub. Fungsi hub pada komputer ialah membagi server ke jaringan yang lain. Bridge. Bridge ialah kita mengenal sebuah perangkat keras bernama bridge, di mana komponen ini dapat membagi satu jaringan ke jaringan yang lain. Guna memperoleh jaringan yang efisien, perkembangan network yang kian pesat menjadi kita sangat membutuhkan bridge atas jembatan untuk membantu pekerjaan kita. Pada umumnya, bridge harus mengenali alamat match yang biasanya mentransmisikan sebuah data ke jaringan terlebih dahulu, baru setelahnya bridge membuat tabel otomatis. Access point. Access point hampir sama dengan router. Access point dapat memancarkan wireless signal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan WLAN WAN atau access point bertugas menyediakan koneksi antar jalur data elektrik yang dibentuk oleh kabel Ethernet dengan jalur data signal RF yang dibentuk oleh Wi-Fi. Modem. Modem, perangkat keras atau hardware yang mampu mengantarkan perubahan data signal menjadi analog yang kemudian menjadi data signal digital kembali agar komputer dapat dijalankan, disebut dengan istilah modem. Dari beberapa jenis perangkat jaringan komputer, kita akan sangat familiar dengan perangkat yang satu ini. Apalagi di saat kelas online digalangkan seperti sekarang, benda mungil ini wajib ada di genggaman pada para pelajar dan mahasiswa. Bukan. Untuk membuat komputer terkoneksi ke jaringan internet, modem perlu mendapatkan sinyal analog terlebih dahulu, lalu diubah menjadi sinyal digital dan terakhir dihantarkan ke komputer. Repeater. Repeater merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk memperkuat sinyal data pada jarak jauh sehingga menjadi lebih mudah untuk diakses. Repeater mempunyai dua jenis komponen yang mempunyai tugas masing-masing. Komponen yang pertama bertugas sebagai penerima data signal dari transmitter, sedangkan komponen yang kedua bertugas memancarkan kembali data sinyal.
Sebelum dipancarkan kembali, sinyal yang ada di repeater akan ditingkatkan kecepatannya terlebih dahulu. Konektor adalah suatu alat yang mampu menghubungkan kabel dengan network adaptor. Setiap jenis konektor sudah memiliki pasangan kabel masing-masing yang terpasang pada perangkat-perangkat komputer. Contoh, misalnya konektor RJ45 dipasangkan dengan kabel UTP, konektor BNC T dengan kabel koaksial, konektor ST dengan kabel fiber optik, dan lain sebagainya. Server. Secara umum, server mempunyai fungsi mengatur lalu lintas data dan menyimpan file data untuk kemudian diakses bersama menggunakan file sharing. Server akan mulai bekerja ketika telah mendapatkan perintah dari klien. Cara kerja yaitu dengan melayani permintaan data dari klien dan memberikan perlindungan pada komputer klien. Tercatat ada 9 jenis server yang sebaiknya kamu ketahui di antaranya. 1. Proxy server berfungsi sebagai gerbang yang membatasi permintaan data dan berbagai file antar server dan klien. 2. Telnet server berfungsi mengatur komputer dengan cara melakukan login dan logout pada komputer host. 3. Virtual server berfungsi membuat sejumlah server fisik dibuat seolah-olah server menjadi beberapa server. 4. Web server berfungsi untuk menyimpan konten pada website. 5. Audio dan video server bertugas menyimpan fitur multimedia sebuah website. 6. FTP server bertugas mengatur transfer data dalam sebuah jaringan. 7. Aplikasi server mengolah perintah dari klien kemudian menghubungkan dengan database. 8. Mail server bertugas menyimpan surat elektronik dan menangani berbagai permintaan klien. 9. Net server bertugas mengirim beragam berita melalui jaringan berita. Komputer klien atau komputer user merupakan pemakaian jasa layanan komputer server yang ada dalam jaringan komputer. Antara komputer server dengan komputer klien memiliki kinerja yang saling berhubungan timbal balik. Komputer klien akan menghubungi server untuk mengirim data yang dibutuhkan apabila ada. Nah, sebuah proses tersebut memerlukan protokol. Protokol sendiri berfungsi sebagai alat komunikasi antara dua belah pihak atau lebih. Protokol ini ialah yang nantinya akan mengatur komputer klien maupun komputer server dalam mengirim atau menerima data. Proxy server. Jaringan perangkat komputer selanjutnya yaitu proxy server. Perangkat ini dikenal sebagai bentuk pelayanan jaringan komputer yang memungkinkan klien untuk membuat koneksi jaringan secara tidak langsung ke layanan jaringan lain. Dengan kata proxy server merupakan program komputer yang berperan sebagai komputer lain untuk melakukan request pada komputer konten dari internet maupun internet. CCTV di tengah situasi yang rawan akan tindakan kriminal seperti sekarang ini. Penggunaan CCTV atau closed circuit television amat dibutuhkan selain memiliki fungsi meningkatkan keamanan. Juga memiliki cara kerja yang terbilang simpel. Cukup dengan merekam gambar kemudian mengirimkan ke layar monitor sebuah komputer. Keberadaan CCTV juga memungkinkan kamu untuk mengawasi barang-barang yang kamu miliki. Walau kamu sedang tidak berada di tempat, hasil rekaman CCTV dapat disimpan ke dalam hard disk atau NVR yang bisa diakses melalui komputer dan juga smartphone. USB Wi-Fi adapter. USB Wi-Fi adapter dapat dijadikan alternatif pengganti Wi-Fi card pada sebuah komputer yang bermasalah, di mana komputer tersebut tidak dapat terhubung dalam jaringan Wi-Fi. Dalam penggunaannya,
kita perlu melakukan install driver pada perangkat tersebut. Lalu, setelah terinstall, tinggal pasangkan perangkat WiFi adapter pada USB port komputer. Firewall. Dengan maraknya tidak kejahatan di dunia digital, munculnya sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk memproteksi komputer dari serangan komputer luar yang dikenal dengan sebutan firewall. Firewall bekerja dengan cara memantau semua lalu lintas informasi untuk memungkinkan data yang masuk, baik data yang bagus atau data yang buruk. Ketika yang ditemukan adalah data buruk, maka firewall akan memblokir data tersebut agar tidak bisa masuk ke dalam komputer. Multiplexer. Multiplexer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemakaian saluran komunikasi yang menerima beberapa input saluran yang satu ke saluran yang lain. Multiplexer akan menerima begitu banyak data yang masuk, tapi ia hanya mengizinkan dipilih salah satu data untuk dilewatkan atau diteruskan menjadi output dalam waktu tertentu. Proses tersebut dikenal dengan istilah selector line atau input select. NAT. NAT ini selanjutnya kita akan berkenalan dengan sebuah perangkat jaringan yang dapat memberikan IP publik yang dapat diakses oleh IP privat. Perangkat ini dikenal dengan Network Access Translator atau biasa disingkat NAT. Cara kerja NAT begitu kompleks, yaitu dengan menerima paket data dari klien yang dituju pada suatu server remote di internet, mencatat alamat IP klien, mengubah IP asal menjadi nomor IP NAT, dan meneruskan paket ke server remote. Ketika respon dari server remote diterima oleh NAT, maka NAT akan mengubah alamat tujuan pada paket yang tersebut menjadi alamat IP klien yang bersangkutan. Wireless card. Wireless card atau kartu WiFi merupakan perangkat keras yang terdapat di dalam laptop yang akan berperan sebagai penerima sinyal elektromagnetik. Wireless card bertugas mendeteksi sekitar jaringan WiFi. Apakah ada jaringan yang masuk yang bisa dihubungkan melalui laptop? Setelah ada jaringan yang masuk, kita melalui sign-in agar bisa terkoneksi. LAN card. LAN card sering juga dikenal dengan sebutan NIC atau Network Interface Card. Cara kerja perangkat ini yaitu apabila terdapat kesinambungan dengan perangkat ini di komputer berupa memori kartu DMA, maka LAN card akan mengirimkan data ke tempat penyimpanan sementara atau disebut memori. Ketika aliran data paralel masuk ke LAN card. Switch. Switch adalah sebuah perangkat yang memiliki peran sebagai penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC. Cara menghubungkan komputer ke switch sama persis dengan cara menghubungkan komputer atau router ke hub. Switch dapat digunakan sebagai pengganti hub yang telah terpasang pada jaringan secara langsung. Pada dasarnya, switch mampu beroperasi layaknya bridge. Yang membedakan ialah dari segi jumlah port. Switch mempunyai beberapa port, sehingga sering disebut dengan istilah multi-port bridge. Switch mempunyai kelebihan dalam membagi sinyal koneksi, yaitu mampu beberapa komputer mendapatkan kecepatan internet secara merata. Sekian dari video saya tentang penjelasan peralatan jaringan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.